Yogyakarta, kota yang tak hanya dibangun oleh tembok dan jalan, tetapi juga oleh sejarah, budaya, dan jiwa para penghuninya. Sebuah kota yang menyimpan kisah-kisah lama, namun selalu bernafas dalam dinamika zaman. Dari kemegahan keraton yang masih berdiri kokoh, hingga ramainya Malioboro yang tak pernah kehilangan pesonanya, di setiap sudutnya, Jogja mengajarkan makna tentang harmoni antara adat dan modernitas, antara sejarah dan masa depan, antara kearifan lokal dan semangat perubahan. Jogja juga menyimpan berbagai budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya adalah Jemparingan. Di sebuah desa yang tenang, di bawah langit yang luas, berdirilah sebuah pendapat tua yang anggun dalam kesederhanaannya. Bukan sekadar bangunan kayu dan tiang-tiang tua, tempat ini menyimpan nafas sejarah yang tak pernah lekang oleh waktu. Setiap sudutnya berbicara dalam bisu tentang masa lalu yang agung, tentang leluhur yang menjaga nilai, tentang kesetiaan pada tradisi. Dalam diamnya, pendapat ini menjadi saksi hidup bagi perjalanan panjang sebuah warisan budaya yang tak pernah pudar. Tempat ini dengan segala kedamaian dan keheningannya, mengundang siapa saja yang ingin kembali kepada dirinya sendiri, menenangkan jiwa, menyelaraskan nafas, dan mengasah ketajaman rasa serta keterampilan. Disinilah perjalanan Jemparingan dimulai. Nama saya Agung Susila Hadi, biasa dipanggil dalam Jemparingan Agung Susila. Kalau sejak kapan saya mengenal Jemparing itu baru tahun 2014. Saya baru 2014 mengenal Jemparing, tetapi baru di tahun 2020 saya Jemparingan buka wisata Jemparingan Indo di Pendopo Jemparingan baru tahun 2020. Di saat pandemi. Kalau saat ini, alhamdulillah Jemparingan sudah mulai banyak diminati, tetapi Jemparingan tetap paling banyak diisi karena pusatnya di Jogja. Nah, untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai ke luar pulau sudah mulai banyak diminati. Tetapi di saat awal-awal dulu ya belum begitu banyak. Nah, di dalam Jemparingan itu ada 3 peralatan pokok. Yang pertama ini. Nah, dalam bahasa Jemparingan ini yang dinamakan gendewo, dalam bahasa umumnya busur. Nah, ini harus terbuat dari kayu dan sayap atau larnya dari bambu. Nah, terus panjang gendewo ini minimal setinggi badan yang punya. Ini peralatan yang pertama. Terus peralatan yang kedua itu ini. Nah, inilah yang dinamakan jemparing atau panah. Nah, jemparing ini juga harus terbuat dari bambu yang panjang, yang tengahnya tidak ada ruasnya. Nah, panjang jemparing ini juga menyesuaikan panjang tarian yang punya. Ini peralatan yang kedua. Nah, sekarang peralatan pokok yang ketiga itu ini. Nah, ini dalam bahasa Jemparingan inilah yang dinamakan wong-wongan atau orang-orangan. Nah, sebetulnya sasaran Jemparing itu ini wong-wongan, diameternya 3 cm, panjangnya tingginya 30 cm. Nah, ini ada 2 warna, merah dan putih. Merah itu dibaratkan kepala, putih dibaratkan badan. Makanya ini namanya wong-wongan atau orang-orangan. Nah, itulah 3 peralatan pokok di dalam Jemparingan. Jemparingan bukan sekedar olahraga memanah. Di balik setiap tarikan busur, tersimpan nilai kesabaran, konsentrasi, dan keheningan batin. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menundukkan ego, karena kemenangan sejati bukanlah mengenai siapa yang paling cepat
atau paling kuat, melainkan siapa yang mampu menjaga keseimbangan antara hati dan pikiran. Sejak dahulu, Jemparingan lahir sebagai bagian dari budaya Jawa yang syarat filosofi. Gerakan yang tampak sederhana, sesungguhnya menyimpan makna mendalam. Setiap anak panah yang dilepaskan membawa pesan untuk menatap tujuan dengan tenang tanpa tergesa. Di pendapa ini, para pemanah duduk bersila, menarik busur dengan mantap, lalu melepasnya tanpa suara sorak. Hanya keheningan yang menjadi saksi. Kesabaran, keikhlasan, dan penghormatan terhadap lawan menjadi nafas dari setiap latihan. Lebih dari sekadar keterampilan, Jemparingan adalah warisan yang mengikat generasi. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan dirasakan, bukan hanya dikenang. Halo, nama saya Budi. Saya dari Bandung. Tertarik karena saya belum pernah yang pertama, yang kedua ini mungkin nggak ada ya di sana. Jadi saya tertarik gitu. Suasananya enak, tradisional, dingin yang pasti. Banyak sawahnya kayak gitu. Jemparingan itu cuman memanah aja sih, yang saya tahu. Ternyata beda kayak gitu. Bedanya itu kalau Jemparingan itu mungkin lebih tradisional, ternyata berat, sama masangnya juga harus hati-hati seperti itu. Di area pendapa, para pengunjung tak hanya disuguhi suasana yang tenang dan penuh nilai budaya, tetapi juga dapat menikmati berbagai hidangan khas yang disediakan oleh pihak pendapa Jemparingan. Kehangatan sambutan dan cita rasa masakan tradisional menambah kedekatan antara tamu dan tempat ini, seolah mengajak siapapun untuk menjadi bagian dari keluarga besar pelestari tradisi. Pendapa ini bukan sekedar destinasi wisata budaya, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi tradisi Jemparingan yang terus dijaga dan diwariskan. Di balik deretan busur dan anak panah, terdapat sebuah paguyuban, tempat berkumpulnya para pemanah dari berbagai usia dan latar belakang. Mereka tidak hanya berlatih teknik memanah, tetapi juga merawat nilai-nilai filosofi, kedisiplinan, dan kebersamaan. Paguyuban ini menjadi nadi yang menghidupkan pendapa, menjadikannya lebih dari sekedar tempat, melainkan rumah bagi semangat dan jiwa Jemparingan. Nama saya Gandung Nawantoro. Saya dari Paseduluran Jemparingan, Manunggal Roso, Tamtomo, Yogyakarta. Di paguyuban ini saya sebagai seksi Gladen. Itu seperti seksi yang mengurusi bidang latihan dan perlombaan. Jemparingan sendiri dulu awalnya itu adalah kegiatan yang hanya boleh dilakukan para kerabat keraton dan keluarganya. Dari ruang latihan yang tertata rapi, perjalanan Jemparingan berlanjut ke tempat di mana semangatnya tumbuh dalam kebersamaan. Di paguyuban, setiap anggota dari yang muda hingga yang sepuh berkumpul tanpa memandang latar belakang. Disinilah cerita-cerita lama berpadu dengan langkah baru, membentuk ikatan yang lebih dari sekedar rekan berlatih. Perkembangannya waktu itu oleh Sultan Hamengkubuwono waktu penjajahan Belanda, itu dibikinlah kegiatan untuk para abdi dalem atau seperti pasukan itu dengan
untuk mengelabui penjajah Belanda waktu itu yang dilakukan adalah untuk pembentukan karakter. Dan dalam perkembangan selanjutnya oleh Sri Pakualam waktu itu atas izin Sultan Hamengkubuwono mulailah dibuat modifikasi dalam permainan sehingga mengadopsi dari panahan modern tapi tetap dengan menggunakan alat tradisional, maka dibentuklah permainan Jembaringan seperti yang sekarang banyak dikenal, yaitu dengan tetap dengan posisi duduk tapi posisi busur atau gendewo itu dalam posisi vertikal, tidak seperti yang aslinya posisi horizontal. Mungkin seperti itu. Dari awal Jembaringan itu yang dibentuk adalah ini pendidikan karakter. Jadi kita mendidik karakter seseorang menjadi bersifat kesatria. Apa yang kita lakukan harus kita timbang, kita resapi, dan akhirnya nanti harus kita pertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Filosofi dengan kita duduk bersila dalam Jembaringan sebenarnya itu adalah mengedepankan adab, dan kita ada kesetaraan dalam kedudukan, sehingga ketika kita bermain Jembaringan, kita duduk bersila, yang pertama adalah semua dengan posisi duduk bersila semua menjadi sama, sehingga kita tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih pinter, atau lebih mahir dari yang lainnya. Itu. Pendapa ini bukan sekedar tempat wisata budaya, tetapi juga menjadi ruang pembinaan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dalam seni Jemparingan, memanah tradisional Jawa. Di sini, pengunjung diajak tidak hanya untuk memanah, tetapi juga memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Melalui pelatihan rutin yang dipandu para pelatih dan sesepuh, Jemparingan dikenalkan sebagai bentuk pendidikan karakter yang menanamkan ketenangan, kesabaran, ketekunan, dan rasa hormat. Lebih dari sekedar teknik, Jemparingan di pendapa ini diajarkan sebagai jalan hidup yang mengasah fokus, kejujuran, dan kerendahan hati. Dengan pendekatan fisik, mental, dan spiritual, pendapa menjadi tempat belajar, tumbuh, dan melestarikan tradisi. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, di mana warisan budaya terus hidup dan terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar dengan sepenuh hati. Benarkan saya memperkenalkan diri, nama saya Imam Sudaryanto. Sebetulnya saya di sini tadinya sejarahnya saya itu dari Paseduluran Jemparingan Langenastro. Waktu itu di Jogja itu baru aja dua, jadi Langenastro sama di Pakualaman. Tapi perkembangan terus saya memilih karena di sini dekat dari tempat tinggal saya. Ceritanya saya sampai belajar Jemparingan itu sebetulnya pilihan diri, karena usia saya sudah cukup. Umur saya 68. Saya pikir saya harus olahraga yang sesuai dengan rasa saya, sehingga saya memilih untuk belajar Jemparingan. Waktu saya di Langenastro maupun di sini di Paseduluran Jemparingan Jowitan ini, kita tidak menutup kemungkinan untuk mengajari siapapun, tidak cuma anak-anak. Usia berapapun, kalau mereka punya minat, punya keinginan, itu kita ajari tanpa ada biaya apapun. Sehingga khususnya untuk anak-anak
Karena anak-anak kan punya masa depan yang panjang. Mungkin dengan belajar Jemparingan, mereka bisa meningkatkan diri untuk jadi atlet. Kalau ditelisik sebetulnya punya filosofi tinggi, punya makna tinggi Jemparingan itu. Setiap titik, setiap olah yang dilakukan itu mempunyai filosofi yang tinggi. Seperti kalau contohnya yang sederhana, kita narik gendewo, kita membidik sesuatu. Itu seperti filosofi orang Jawa. Ada 3 orang Jawa itu, cipta, karsa, rasa. Ya. Jadi mereka punya keinginan, ingin menciptakan sesuatu, punya rasa, terus dituangkan ke bentuk. Jadi kalau kita narik gendewo, kita melihat window, kita melihat jendelanya itu. Kita narik, kita ngancing ke satu titik, terus kita membidik, itu seperti sebuah cita-cita. Jadi kita tarik, kita bidik, keinginan kita bahwa itu bisa kena, bisa sukses. Terus kita lepas, ternyata tidak. Nah, andai kata tidak, itu pun kita harus mengulangi lagi. Jadi tidak ada kata patah semangat. Itulah filosofinya Jemparingan, antara lain seperti itu. Tengah gempuran teknologi dan hiburan modern, seni memanah tradisional ini tetap menjadi ruang untuk melatih kesabaran, membangun fokus, dan menumbuhkan rasa hormat kepada sesama. Di setiap latihan, terlihat wajah-wajah yang penuh tekad. Ada yang baru memulai, ada pula yang sudah puluhan tahun menekuni. Namun, tak ada jarak di antara mereka. Semua saling membimbing, berbagi ilmu, dan mendukung satu sama lain. Ya, kalau itu sudah sebuah keinginan dan niat, itu kayaknya dukanya ya sedikit aja ya. Jadi ya cuma hanya bisa membagi waktunya. Karena di Jemparingan itu, kalau kita sudah kumpul, itu nggak ada rasa permusuhan itu nggak ada. Jadi teman tuh bicara apapun, itu selama saya ini loh, sampai sekarang itu rasanya biasa saja. Padahal kalau kita di luar, mereka bicara seperti itu kita tersinggung mungkin. Tapi kalau di Jemparingan, nah itu melatih kita untuk belajar seperti itu. Belajar sabar, belajar konsentrasi, banyak sekali filosofinya. Bagi saya pribadi, nyaman. Saya nyaman. Di olahraga saya itu nyaman. Dari segi fisik, misalnya saya duduk, saya narik, saya ngelepas, itu udah pakai energi. Saya jalan minimal 30 meter. Balik 30 lagi 60. Kalau 20 ramban atau 20 ronde ya, itu berarti 60 kali 20. Sudah 1,2 kilometer. Kira-kira seperti itu dari fisiknya. Dari segi fisiologis, dari segi rasa itu mengendalikan diri dalam segala hal, itu melatih diri seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak muda mau ya belajar untuk, walaupun tidak mendalami, untuk tahu bagaimana Jemparingan itu, apalagi sejarahnya dan sebagainya, karena di situ memuat banyak cerita seperti Jemparingan yang aslinya itu dari keraton. Sebetulnya memang ada yang namanya pasukan khusus, itu ada. Jadi saya mohon kepada anak-anak muda untuk belajar, walaupun tidak seterusnya untuk menggunakan, tapi tahulah gitu. Itu mudah-mudahan budaya Jemparingan akan tetap
terjaga, akan tetap lestari sampai kapan. Sebab di setiap hentakan busur dan meluncurnya jemparing, tersimpan pesan yang melintasi zaman. Pesan untuk tetap teguh pada akar, namun lentur menghadapi angin perubahan. Lebih dari sekedar aktivitas fisik, setiap gerakan dalam jemparingan adalah meditasi yang mendalam. Sebuah dialog antara jiwa dan alam semesta. Jemparingan bukan hanya tentang memanah, tetapi juga tentang menundukkan ego, menumbuhkan konsentrasi, dan menemukan keseimbangan diri. Jemparingan bukan sekedar tradisi, ia adalah cara hidup. Ia mengajarkan bahwa setiap tarikan membutuhkan kesabaran, setiap bidikan memerlukan keyakinan, dan setiap pelepasan menuntut keikhlasan. Di balik kesederhanaan gerakannya, terkandung filosofi luhur yang mengajarkan kita untuk hidup selaras, menghormati proses, dan menerima hasil dengan lapang dada. Jemparingan adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya, di mana kejujuran dan ketenangan batin menjadi bekal utama. Di pendapa ini, masa lalu dan masa depan bertemu. Di bawah atap pendapa yang kokoh, cerita-cerita dari leluhur yang mengalir melalui setiap tarikan busur, memberi kekuatan dan inspirasi bagi generasi yang datang. Generasi demi generasi duduk bersila, memegang busur, menatap sasaran, seolah mengatakan pada dunia, kami masih di sini, menjaga warisan ini. Mereka tidak hanya mewarisi teknik, tetapi juga semangat, nilai, dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Warisan ini adalah jembatan yang menghubungkan mereka dengan identitas dan jati diri bangsa. Dan kelak, ketika jemparing terakhir dilepaskan di bumi ini, semoga ia terbang membawa pesan cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan. Tepat ke jantung waktu. Ia akan menjadi saksi bisu betapa sebuah tradisi mampu bertahan, berkembang, dan tetap relevan di tengah gempuran modernitas. Semoga setiap jemparing yang melesat akan terus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, antara keteguhan dan keluasan, dan antara diri kita dengan alam semesta.